Selamat pagi, siang, ataupun malam Bapak Ibu semuanya. Saya Indrawati ingin berbagi dari buku yang saya baca, yaitu Mengembangkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi di program berbagi bacaan @komunitas guruku. Buku ini ditulis oleh Anita Lee, Siti Mina Taman, Imelda Gosali, dan Katarina Retno Triwidayati, dan diterbitkan oleh PT Kanisius tahun 2020. Mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Apa itu keterampilan berpikir tingkat tinggi? Menurut buku ini, keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah suatu kemampuan dalam menggunakan dan mengolah proses berpikir di atas fakta. Seseorang yang mempunyai kemampuan berpikir tingkat tinggi tidak hanya mengetahui fakta, tapi juga menggunakan pengetahuan yang diperoleh untuk mengembangkan pengetahuan itu sendiri. Menurut buku ini, ada 3 dimensi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama adalah sebagai alih pengetahuan. Sebagai alih pengetahuan, keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan untuk berpikir dan bertanya di balik fakta. Ketika seorang pendidik mengajarkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai alih pengetahuan, pendidik tersebut berusaha menumbuhkan kebiasaan berpikir para peserta didik, mulai dari tingkat pengetahuan sampai dengan tingkat evaluasi. Yang kedua, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai kemampuan berpikir kritis. Sebagai kemampuan berpikir kritis, kemampuan ini digambarkan dengan tataran palet yang memiliki 6 warna berbeda yang saling melengkapi. 6 warna tersebut menggambarkan kemampuan berpikir kritis yang terdiri dari mengamati, menjelaskan, membandingkan, dan lain sebagainya. Dimensi yang ketiga yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai penyelesaian masalah. Kemampuan ini membutuhkan langkah-langkah mulai dari identifikasi masalah sampai dengan menyelesaikan masalah. Mengapa keterampilan berpikir tingkat tinggi itu sangat diperlukan? Ada 3 alasan. Yang pertama, yaitu tuntutan pada era otomatisasi. Pada era otomatisasi, terdapat peluang sekaligus ancaman. Oleh karena itu, diharapkan para generasi muda bisa berkompetisi dengan mesin dan lebih cerdas dari mesin, serta makin bijaksana menggunakan mesin. Alasan yang kedua yaitu era kebebasan berekspresi. Dengan adanya kebebasan berekspresi, diharapkan peserta didik atau generasi muda tidak terjebak pada paparan informasi yang merusak tatanan sosial dan relasi antar kelompok. Alasan ketiga yaitu adanya kesinambungan antara nalar, rasa, dan perbuatan. Proses pendidikan seharusnya mengintegrasikan antara bahasa kepala, hati, dan juga tangan. Melalui bahasa kepala, peserta didik belajar bernalar apa yang dia rasakan dan apa yang dia perbuat. Melalui bahasa hati, mereka belajar merasakan apa yang dia pikirkan dan dia perbuat. Serta melalui bahasa tangan, mereka belajar untuk melaksanakan apa yang dia rasakan
dan pikirkan. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, pendidik bisa menggunakan pendekatan dalam pembelajaran. Ada berbagai macam pendekatan pembelajaran yang bisa digunakan, antara lain yaitu pendekatan berbasis teks. Dalam pendekatan berbasis teks ini, peserta didik tidak hanya mempelajari satu konsep teks saja, tetapi dari berbagai macam teks. Bahkan, peserta didik juga bisa melakukan pengubahan teks dari satu jenis teks ke jenis yang lainnya. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan tematik. Pembelajaran dengan pendekatan tematik melibatkan beberapa hal yang bersifat kontekstual dan terintegrasi dengan lingkungan, proses, dan kegiatan pembelajaran yang dirancang agar peserta didik sungguh-sungguh menemukan konsep dan pengalamannya. Pendekatan yang ketiga yaitu integrated learning. Pendekatan ini berfokus pada materi pembelajaran, komunikasi, kognisi, dan kebudayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran ini mengarah pada berbagai tingkatan taksonomi. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran dapat diarahkan pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selain menggunakan pendekatan pembelajaran, pendidik juga bisa menggunakan model-model pembelajaran. Antara lain, yang pertama yaitu model penyelesaian masalah. Model ini melatih peserta didik untuk berpikir kreatif menghadapi persoalan yang sedang dibahas. Peserta didik diajak mengidentifikasi penyebab permasalahan dan mencari alternatif pemecahan masalah. Melalui model pembelajaran inquiry, peserta didik dilatih untuk memecahkan masalah dengan melakukan penyelidikan. Penekanan metode ini yaitu pada proses penyelidikan yang berbasis pada upaya menjawab pertanyaan. Model pembelajaran yang selanjutnya yaitu discovery atau penemuan. Pembelajaran ini ditujukan untuk menemukan konsep melalui serangkaian data atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan maupun percobaan. Pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan berbasis masalah. Melalui pembelajaran ini, pendidik menyajikan permasalahan kepada peserta didik. Kemudian, memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan menyelesaikan masalah dan aktif membangun pengetahuannya. Model pembelajaran yang terakhir yaitu project-based learning. Pembelajaran ini dilaksanakan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan dengan cara membuat karya atau proyek yang terkait dengan materi pembelajaran atau kompetensi yang dituju. Selain model pembelajaran yang tadi sudah kita bahas, peserta didik juga bisa dilatih untuk berpikir tingkat tinggi dengan menggunakan metode pembelajaran. Antara lain yaitu metode peta pikiran atau yang biasa disebut mind mapping. Peta pikiran ini diperkenalkan oleh Tony Buzan dan dianggap efektif digunakan dalam mengembangkan ide baru atau menganalisis faktor yang terkait dengan permasalahan.
Selain itu juga bisa digunakan metode pembelajaran curah pendapat atau brainstorming. Dalam metode ini, semua peserta didik diminta untuk menyampaikan idenya berkaitan dengan topik yang dibahas. Setelah itu, ide yang telah dimunculkan tersebut dievaluasi bersama-sama. Metode pembelajaran selanjutnya yaitu idea shower. Metode ini dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan ide sebanyak-banyaknya untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dibahas. Pendidik meminta peserta didik untuk berkelompok dan merumuskan permasalahan serta mencari penyelesaian masalah. Setelah itu baru dibahas secara klasikal. Metode yang berikutnya yaitu modular brainstorming. Metode ini diperkenalkan untuk melatih peserta didik menggunakan gambar atau visualisasi dalam menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya yaitu metode Pass the Hat. Pass the Hat ini dikembangkan oleh Doc Hall tahun 1994. Metode ini dimaksudkan untuk membantu peserta didik menghasilkan ide sebanyak-banyaknya dan mempelajari cara menggunakan kegiatan yang menghasilkan ide tersebut. Itu tadi pendekatan, model, serta metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk melatih ataupun mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selain itu, untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, guru juga bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pertanyaan yang bisa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yaitu pertanyaan yang bersifat inferensial. Pertanyaan yang bersifat inferensial ini, untuk menjawabnya, peserta didik harus mengandalkan kemampuannya untuk menggali pengalaman, menganalisis secara keseluruhan, serta menghubungkan titik-titik yang tersebar di berbagai tempat dalam bahan yang sedang dipelajari. Pertanyaan inferensial ini dapat diberikan kepada peserta didik setelah peserta didik mengamati sebuah teks, gambar, grafis, ataupun video. Contoh pertanyaannya misalnya, bagaimana pendapatmu tentang berita yang sudah kamu saksikan tadi? Pertanyaan yang berikutnya yang bisa digunakan adalah pertanyaan interpretasi. Pertanyaan interpretasi melatih peserta didik untuk memikirkan dan menjabarkan gejala, akibat, maupun konsekuensi dari sebuah fenomena. Contoh pertanyaannya misalnya, dari pengalaman kamu, apa saja dampak bermain video game terlalu lama? Pertanyaan yang berikutnya yaitu pertanyaan transfer. Pertanyaan transfer bertujuan untuk memperluas wawasan dari materi yang dibahas bila dibandingkan dengan dua jenis pertanyaan sebelumnya, inferensial dan interpretatif, yang bermaksud untuk menggali sebuah materi. Contoh pertanyaannya, jika diteliti, ada berapa jenis hewan yang Anda lihat dalam gambar yang sudah kalian saksikan tadi? Pertanyaan yang berikutnya yaitu pertanyaan hipotetik.
Pertanyaan jenis ini ditujukan agar peserta didik dapat membuat prediksi atau dugaan tentang sebuah materi agar pembahasannya dapat dibawa lebih dalam. Sebagai contoh, seandainya kamu menemui presiden, apa yang akan kamu sampaikan? Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dalam mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, diperlukan peran pendidik. Di sini disampaikan pendidik mempunyai 4 peran. Yang pertama, pendidik berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik dalam melakukan kerja yang menarik, melakukan tugas yang menantang, dan juga menentukan tujuan pembelajaran yang realistis, serta kerangka waktu yang jelas. Pendidik juga berperan sebagai penolong bagi peserta didik untuk dapat membuat mereka memahami bahwa kreativitas dapat menghasilkan perasaan seimbang dan menghilangkan kekhawatiran ketika mengembangkan sesuatu yang berbeda. Pendidik juga berperan sebagai pendukung yang mendukung peserta didik dalam mengintegrasikan keterampilan berpikir kreatif, menyokong dalam belajar, melatih dan memfasilitasi diskusi, serta menerapkan pembelajaran yang berbeda untuk setiap peserta didik. Yang terakhir, pendidik juga menjalankan perannya untuk memantapkan lingkungan, sehingga peserta didik mampu menghargai perbedaan kreativitas, menghargai kerja kelompok, aman dan positif secara emosional. Demikian Bapak Ibu, sharing buku yang saya baca. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.